Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Ferdiansyah Putra dari kelas 10 RPL 1. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi yang telah diberikan oleh guru fisika saya. Materi fisika 1. Besaran dan turunan. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka dan diikuti dengan aturan. Sementara itu, satuan adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyatakan hasil pengukuran atau pembanding dalam suatu pengukuran tertentu. Besaran pokok merupakan besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan bukan turunan dan besaran lain. Besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Usaha, energi, dan daya. Usaha adalah proses suatu perubahan energi atau gaya dikali dengan jarak perpindahan. Rumus usaha dinotasikan dengan W sama dengan X F X, di mana W sama dengan usaha yang dilakukan Joule, F gaya yang diberikan N, X sama dengan jarak perpindahan objek. Energi merupakan salah satu konsep paling penting dalam ilmu pengetahuan. Energi tidak dapat didefinisikan secara ringkas saja, akan tetapi pada materi kali ini energi berhubungan dengan usaha. Maka energi dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan usaha. Energi kinetik adalah energi gerak, energi yang dimiliki benda atau objek karena geraknya. Energi kinetik berasal dari kata Yunani kinetikos yang artinya bergerak. Jadi kamu pasti tahu kan, kalau setiap benda yang bergerak maka benda tersebut memiliki energi kinetik. Rumus energi kinetik dinotasikan dengan EK sama dengan 1/2M kali V2, di mana EK sama dengan energi kinetik dalam kurung Joule, M sama dengan massa benda dalam kurung kilogram, U sama dengan kecepatan benda dalam kurung menit per second kuadrat. Usaha merupakan besarnya energi. Pada konteks ini, usaha merupakan perubahan energi. Hubungan usaha dengan energi kinetik dinotasikan dengan W sama dengan energi potensial adalah energi yang dimiliki benda karena posisinya atau bentuk maupun semua susunannya. Salah satu contoh energi potensial adalah energi potensial gravitasi atau selanjutnya kita sebut energi potensial. Energi potensial disebabkan adanya gaya gravitasi. Suatu benda memiliki energi potensial yang besar jika masanya semakin besar dan ketinggiannya semakin tinggi. Rumus energi potensial dinotasikan dengan EP sama dengan mGh, di mana EP sama dengan energi potensial benda dalam kurung Joule, G kecepatan gravitasi dalam kurung 9,8 menit per second, H sama dengan ketinggian benda dalam kurung meter. Energi mekanik merupakan bentuk energi yang berkaitan dengan gerak. Persamaan energi mekanik merupakan bentuk energi yang berkaitan dengan gerak. Persamaan energi mekanik dinotasikan dengan EM sama dengan EK plus EP. Energi mekanik yang dimiliki suatu benda nilainya selalu konstan atau tetap pada setiap titik lintasan benda. Inilah yang disebut sebagai hukum kekekalan energi. Dinotasikan. Maka persamaan hukum kekekalan energi dinotasikan dengan 3 sama dengan kosong, EM1 sama dengan EM2 sama dengan konstan, EK1 tambah EP1 sama dengan EK2 tambah EP2, di mana EM energi mekanik benda dalam kurung Joule, EM1 sama dengan energi mekanik di posisi 1, EM2 sama dengan energi mekanik di posisi 2. Daya merupakan laju energi yang dihantarkan selama melakukan usaha dalam periode waktu tertentu. Satuan SI, satuan internasional untuk daya yaitu Joule atau second, sama dengan watt.
Daya disimbolkan dengan persamaan berikut. P sama dengan W atau T. Dari persamaan di atas, maka kita juga bisa mengubah rumus daya menjadi P sama dengan dalam kurung F kali S atau T. P sama dengan V kali F kali V. Keterangan P daya satuannya joule atau watt, W usaha satuannya joule, T usaha satuannya sekon, F gaya satuannya newton, S jarak satuannya meter, V kecepatan satuannya meter per sekon. 3. Sifat mekanik bahan. Tegangan dalam kurung stres didefinisikan sebagai perbandingan antara gaya yang bekerja pada benda dengan luas penampang benda. Hukum Hooke berbunyi bahwa besarnya gaya yang bekerja pada benda sebanding dengan pertambahan panjang bendanya. Tentu hal ini berlaku pada benda yang elastis. F sama dengan K kali perubahan panjang pegas. 4. Rangkaian seri dan paralel pegas. A. Rangkaian seri. Jika rangkaian seri maka konstanta pegas totalnya yaitu apabila ada N pegas identik konstanta K, maka rumus konstanta totalnya Ks sama dengan K per N. B. Rangkaian pegas paralel. Jika rangkaian pegas paralel maka total konstantanya sama dengan jumlah seluruh konstanta pegas yang disusun paralel, yaitu Ks sama dengan K1 tambah K2 tambah K tambah titik-titik tambah Kn. Pengertian energi potensial gas. Sejumlah energi tertentu dibutuhkan untuk meregangkan atau menekan pegas. Energi yang dimiliki pegas saat kondisi teregang atau tertekan merupakan salah satu bentuk energi potensial. Getaran dan gelombang. Getaran merupakan suatu gerak bolak-balik di sekitar keseimbangan. Keseimbangan yang dimaksud di sini adalah keadaan di mana suatu benda berada pada posisi diam. Jika tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut, periode getaran dengan T sama dengan periode getaran dalam kurung S, N sama dengan jumlah getaran, T sama dengan waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali getaran. Frekuensi getaran F sama dengan N per T, dengan F frekuensi getaran Hertz, N sama dengan jumlah getaran, dan T sama dengan waktu untuk sekali getaran. Gelombang adalah getaran yang merambat. Berdasarkan ada tidaknya medium perambatan, terdapat dua jenis gelombang, yaitu A. Gelombang mekanik, B. Gelombang elektromagnetik. Periode, frekuensi, dan cepat rambat gelombang. A. Periode gelombang. Untuk menentukan periode suatu gelombang kita bisa pakai persamaan berikut. T sama dengan T per N atau T sama dengan 1 per F. Frekuensi gelombang. Frekuensi adalah gelombang yang terjadi dalam 1 sekon. Satuan frekuensi adalah gelombang per sekon atau hertz. Sama seperti getaran, frekuensi gelombang juga memiliki persamaan. Sekian penjelasan materi dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.